Halo Gemini, apa kabar saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk Gemini kolektif ya guys. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di November ini ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan di November. Dan satu kartu lagi itu kartu mantra, kartu direction ya guys, jangan mantra. Kartu direction atau petunjuk ya, nasihat yang akan membantu membuat bulan November ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Gemini banyak banget yang curhat kalau Gemini mah. Bulan November pasti akan punya tantangannya sendiri guys ya. Bisa jadi lebih berat dari bulan sebelumnya atau akan lebih ringan dari bulan-bulan sebelumnya. But it's okay, apapun itu nanti tantangannya. Mudah-mudahan kartu direction atau advice tadi akan bisa membantu kamu membuat November ini terasa lebih enjoyable ya. Aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Gemini. Oke, kita segera mulai guys. Ada dua deck di sini yang akan aku pakai oracle-nya. Yang pertama kita akan lihat adalah kartu mantra kamu ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Untuk this reading, please bless this reading. For Gemini, Gemini kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for November 2023. Thank you very much, Gemini. Bukan, kita buat dari sini guys. Ya. Okay, freedom is when you just don't care what others think about you. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Gemini supaya kamu bisa screenshot ya guys, dan kemudian disimpan di galeri HP. Karena kamu akan membutuhkan ini guys dalam proses manifestasi. Minimal 21 hari berturut-turut kamu akan baca ini 2 kali sehari. Pagi hari sesudah bangun tidur, pas lagi mata kriup-kriupan, dan kemudian malam hari sebelum tidur pas lagi ngantuk-ngantuknya guys. Itu dia momen paling tepat untuk memantrai diri sendiri ya. 21 hari itu saran ya, akan lebih bagus lagi kalau di sepanjang November 30 hari, supaya kamu benar-benar bisa paham betul tentang kalimat ini dan menjadikannya bagian dari hidupmu ya. Karena once ini bagian dari hidupmu jadi milikmu begitu, maka tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya lagi darimu Gemini, oke? Oke, freedom is when you just don't care what others think about you. Kebebasan adalah ketika kamu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang kamu. Kalau kartu ini datang Gemini, maka di November kalian akan sibuk dengan ucapan-ucapan orang ya. Waktu kalian itu akan lebih banyak habis dengan mendengarkan perkataan orang daripada mendengarkan apa yang dikatakan oleh dirimu sendiri kepadamu. Kamu akan kelabakan guys katanya, karena kamu duality, plan ya. Kamu mengatakan A, tapi karena orang bilang B, kamu langsung bimbang guys. Juggling, the Two of Pentacles. Misalnya kamu pakai baju ini bagus nggak sih buat aku? Menurut kamu dari rumah bagus ya, dari rumah pede banget kamu pakai baju itu, keren begitu. Pas sampai di lokasi misalnya tempat nongkrong, ada teman kamu yang pandangan matanya agak aneh, atau kemudian ada sentilan yang keluar dari mulutnya, ih kamu kelihatannya pakai baju itu jadi gemoy deh gitu. Sementara kamu tipikal Gemini yang tidak suka gemoy misalnya begitu. Gile, apa nggak pantas ya? Apa gue gendut banget ya pakai nih? Kamu kan begitu ya. Dan untuk membuat kamu bisa lebih tenang, kamu nggak perlu dengarkan mereka katanya. Don't care sebenarnya. Oke, you can listen but don't care ya. Kamu bisa dengarkan tapi belajar untuk tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Itu sulit loh guys, apalagi untuk seorang Gemini ya. Nggak mudah begitu. Kalau kamu ngomong sama Capricorn, Taurus atau Virgo, mungkin
gampang. Kalau mereka itu apapun kata orang itu nggak perlu didengarin, itu gampang banget. Tapi kalau untuk Gemini itu agak sulit ya. Dan itulah yang menjadi tantangan guys. Makanya kamu perlu memanifestasi tentang rasa tidak peduli dengan ucapan orang lain ini, atau pikiran orang lain tentang dirimu. Kamu harus bisa memantrai dirimu bahwa kamu tidak peduli dengan ucapan atau pikiran orang lain tentang kamu. Oke. Bahkan ada beberapa katanya guys, Gemini ini nggak diomongin seperti itu pun tapi memikirkan seperti itu. So this is negative thinking, berarti ya netting istilahnya. Jadi pikiran orang akan kamu baca begitu. Kamu akan berusaha untuk membaca pikiran orang. Menurut ini pendapat dia tentang aku gimana ya? Tadi presentasi aku di kantor, kira-kira teman kantor aku, rivalku ini pendapatnya gimana ya? Dia senang atau dia itu cemburu atau dia itu ngetawain aku ya karena aku terlihat bodoh dalam presentasiku, misalnya begitu. Atau macam-macam lah ya, macam-macam. Kamu ngelihat seseorang, kamu langsung kayak terpancing untuk membaca pikirannya di bulan November ini. Oke, karena itulah kamu harus memahami bahwa apapun yang mereka pikirkan, terlepas dari kamu baca atau tidak kamu baca, itu bukan urusanmu. Karena aku dari dulu percaya guys, apapun yang dipikirkan orang tentang aku itu bukan urusanku. Itu urusan dia. Tapi kalau dia udah ngomong ke aku, itu baru urusanku. Iya gak sih? Kalau dia udah mengatakan sesuatu tentang yang dia pikirkan, itu udah disampaikan begitu ke aku langsung, baru itu jadi urusan aku guys. Tapi kalau dia pun sampaikan hanya lewat belakang begitu ya, gosip apa segala macam, ya cobalah untuk tidak merespon atau tidak, anggap aja it's not my business. I will mind my own business. Dan sekali lagi kita bilang Gemini, itu bukan hal yang mudah bagi kalian di November ini. Kalau mudah guys, kalian gak perlu memanifestasi. Kalau mudah, kalian gak perlu memantrai diri kalian 21 hari minimal disuruh kartu ini. Karena sulit lah. Makanya kalian disuruh belajar hari demi hari di November ini untuk don't care about what other people think about you. Oke? Pasti bisa. Bukan berarti sulit itu tidak bisa ya. Kita lanjutkan untuk kartu kedua. Ini adalah direction, clue atau advice. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke, healing. Praktik-praktik healing perlu kamu terapkan katanya di bulan November ini, supaya bulan November ini menyenangkan. Guys, kalau praktik healing sudah datang, November is not the right time for fighting. Sekali kita ulangi, kalau kartu healing sudah datang Gemini, maka November bukan waktu yang tepat untuk berperang. Kamu tidak akan disuruh healing kalau kamu sedang tidak terluka saat ini. Kamu tidak akan disuruh healing kalau kamu sedang tidak lelah saat ini. Jangan pikir kamu kuat Gemini di November ini kolektif ya. Karena menurut kamu tuh kayak aku rasa kamu itu agresif dan banyak yang nge-trigger. Karena ini berkaitan dengan eksternal. Other people think about you. Itu pun akan bikin kamu geram, marah, kesel dan pengen serang, pengen bertempur ya. No. Ini kartu sejalan guys. Mantra kamu itu adalah I don't care what you think about me. Dan kemudian itu akan membuat kamu no respon terhadap trigger apapun yang datang dari eksternal. Yang mungkin akan membuat kamu jauh lebih lelah, jauh lebih marah, jauh lebih kesal, jauh lebih sedih, jauh lebih sakit hati. Ya, dan ketika kamu tidak merespon, kamu bisa memulai proses healingmu. Ya. Macam-macam cara yang dilakukan orang untuk healing ya guys. Misalnya makan yang banyak ya. Memakan makanan favorit itu juga bagian dari healing guys. Oke. Nanti dibakar lagi di gym. Oke. Kemudian pergi ke tempat favorit, liburan mungkin guys, atau nyepi menenangkan diri. Itu juga bagian dari healing. Meditasi healing. Berdoa healing. Praise and worship healing. Tahajud healing. Kepura healing. Oke. Intinya bukan fighting ya. Banyak banget Gemini yang kayak merasa November adalah bulan untuk bertarung. No guys, kalian sedang down, sedang in the bottom. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk fighting. Yes. Apa yang akan terjadi Ray kalau aku dalam masa-masa yang seharusnya disuruh healing dan kemudian aku pilih fighting, bertarung, berjuang begitu?
Ya kalian bayangin aja lah guys, kalau HP yang sudah lowbat begitu terus dibawa nggak dicas-cas, dipakai terus nelfon, video call, main game, akan seperti apa HP itu jadinya? Ya, shutdown. Kamu kan nggak mau di shutdown kan, Gemini? Shutdown yang aku maksud bisa jadi berkaitan dengan fisik ya guys, kayak sakit, masuk rumah sakit, asam lambung naik. Jadi jangan dipaksain ya. Mundur-mundur begitu, menenangkan diri, itulah bagian dari healing-healingan ya. Healing-healing tai kucing katanya. Nggak harus ke Bali healing guys, nggak. Ke Amerika juga enak healing, ke Hawaii ya, Bora Bora. Eropa lagi guys paling bagus kalau healing. Oke. Ya, sekarang kita akan segera masuk ke highlight ya, the real highlight. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Spirit of this reading. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Sun, Mars. Highlight November 2023. Thank you very much. Aku hanya akan ambil 4 kartu dari sini ya guys. Kartu yang pertama adalah kartu informasi atau highlight mengenai karir kamu di November. Ya. Yang kedua, keuangan kamu. Yang ketiga, romance untuk Gemini yang sedang couple. Dan yang keempat, romance untuk Gemini yang sedang single. Ini dia. Aku tak rapiin dulu baru tak jelasin satu-satu. Oke, kartu karir kamu ada The Two of Cups. Ini harapannya menjadi kenyataan ya guys ya. Yang ditunggu datang. Itulah The Two of Cups, mutual, reciprocally. Kamu bersikap baik ke bosmu, bosmu bersikap baik ke kamu. Kamu bekerja dengan keras, hasil yang kamu dapatkan maksimal. Itulah The Two of Cups. Kamu lembur guys, uang lemburmu dibayar. Yes, that's The Two of Cups tuh ya. Jadi kayak ada yang diberikan intensitasnya sekian, kemudian kamu akan terima kembali intensitasnya sama besar. Apapun itu, take how it resonate to your personal life ya. Kabar baik yang kamu tunggu, kabar baik yang datang, bukan kabar jelek. Kalau kabar jelek tadi bukan The Two of Cups kartunya ya. Kalau misalnya insentif yang kamu tunggu, insentif yang datang. Kalau misalnya pujian yang kamu tunggu, pujian yang datang. Reciprocally, yes. Dan ini in a good way karena datangnya tegak begini guys. Look at this one, Geminul. Oke. Untuk kalian yang sedang berbisnis guys, kemungkinan besar kalian akan membuat partnership atau akan di November ini akan banyak menghubungi orang yang berkaitan dengan kolaborasi. Maka kolaborasi itu akan berjalan dengan baik dan seimbang. The Two of Cups, oke. Kita teruskan untuk kartu keuangan, ada The Four of Cups di sini. Kamu kayak mengingat-ingat masa lalu guys, yang terlewatkan, kayak penyesalan. Aduh kenapa gue boros banget di bulan lalu. Aduh kenapa gue beli barang ini. Kenapa gue dari 1 November udah banyak ngutang. Kenapa gue udah habisin gaji sebelum tanggal 7 November. Kayak akan menyesal ya. Berarti dalam hal keuangan ada yang akan kamu lakukan Gemini yang akan kamu sesali masih dalam bulan November. Biasanya kalau begitu seringnya dalam bentuk spontanitas guys, dalam bentuk spontanitas ya. Bagus tuh baju gitu, harganya berapa? Harganya berapa? 3 juta. Gimana, beli nggak ya? Beli nggak ya? Beli. Kalau misalnya suka beli aja, dibeli begitu. Pas sampai di rumah, astaga ngapain gue beli ini? Ini kan uang makan gue. Model-model begitu ya. Atau bisa jadi mungkin ada teman yang minjem uang sama kamu dan kamu kayak ngerasa nilai sosial kamu gitu ya guys tinggi banget, kamu langsung kasih. Tapi dia bilang balikinnya 3 bulan lagi. Iya gak apa-apa, kamu pakai saja, aku mah bisa, gampang, jangan pikirin aku begitu. Pas dia pergi atau habis kamu transfer uangnya, iya 3 bulan lagi. Jadi hati-hati dengan spontanitas. Spontanitas itu nggak jelek guys, itu bagus ya. Tapi hati-hati dengan yang spontan-spontan berkaitan dengan uang katanya Gemini di November ini, karena kamu kemungkinan besar akan menyesali spontanitasmu tersebut. Oke. Kita teruskan untuk Gemini yang saat ini sedang couple guys. This is the romance card. Ada kartu The Page of Cups. Antara rasa yang memudar, oke, atau akhirnya rasa timbul. Tergantung bagaimana keadaan kamu saat ini ya guys. Kalau kamu sudah lama menjalin hubungan dengan orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, dan dulu rasanya cinta banget, gila, menggebu-gebu sampai gak enak makan, gak enak tidur, gak enak begitu, maka di November ini, loh kok jadi begini ya, loh kok jadi sekarang semuanya makan enak, tidur enak, enak.
Yang dulunya itu bangun pagu itu guys terlalu lancar. Dulunya bangun pagi itu rasanya langsung memikirkan seseorang gitu. Nah ini bangun pagi kamu bahkan lupa memikirkan seseorang begitu ya. Itu skenario pertama. Atau skenario kedua, awalnya biasa saja, mulanya biasa saja. Itu lagu siapa? Trio Libels ya, khusus untuk jadul guys. Orang-orang legend pasti tahu itu. Di antara kita berdua tak pernah ada rasa cinta, hanya teman biasa saja. Nah, couple tapi tidak ada ikatan yang kuat dan kemudian pelan-pelan bertumbuh. Silakan kamu tentukan kamu di skenario yang mana ya guys. Oke, kita teruskan untuk Gemini yang sedang single gagal move on. Queen of Pentacles ini holding on something but not happy. Ya, tidak senang dengan apa yang dia pegang. Baru-baru ini kamu mungkin kayak membuat sebuah keputusan yang menurut kamu itu sangat realistis, logis, inilah yang harus dilakukan. Dan kemudian kamu akan menyesalinya guys di bulan November ini. Kenapa aku melakukan itu? The Queen of Pentacles itu bukan berarti penyesalanmu itu salah guys. Enggak. Kita manusia sering membuat hal, melakukan apapun itu guys yang membuat kita menyesal. Tapi penyesalan itu tidak akan membunuh kita, ya nggak sih? Ya nyesel banget gue misalnya, misal contoh ya, ini tidak dalam hal romance, beli barang itu toh nggak kepake sampai sekarang. Kamu mati nggak Gemini? Nggak kan? Misalnya kamu memutuskan hubungan dengan seseorang, ya ternyata gue masih sayang sama dia, kenapa gue mutusin dulu ya? Ya kamu itu gak akan membunuhmu kan. So there's nothing wrong. Obatnya ini adalah menerima kenyataan Gemini and move on guys. Terima kenyataan everything is over between the two of you and move on. Karena kalau kamu pun mencoba untuk memperbaiki keadaan, kamu bisa kembali mendapatkannya. Begitulah pemahaman Queen of Pentacles ya guys. Tapi kamu tidak akan menyukainya. Let's say misalnya ini tentang memutuskan seseorang di beberapa waktu yang lalu, pacarmu kamu putusin begitu. Kamu minta tolong sama dia, please take me back. Maafkan aku telah memutuskanmu, tolong. Ayo bisakah kita bersatu kembali? Kemungkinan ada bersatu, tapi kamu gak akan suka dengan keadaan itu. Itulah the Queen of Pentacles, jelek-jeleknya Queen of Pentacles ini, oke? Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian Gemini Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight November 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Selamat menjalani bulan November. Wish you all the best Gemini. Thank you very much. Dadah guys.